Tidak disebut barang siapa yang banyak timbangan keburukannya, tidak. Jadi ini bicaranya siapa yang berat timbangan kebaikannya, siapa yang ringan timbangan kebaikannya. Karena yang dibicarakan adalah kekuatan positif. Jadi Quran saja sebetulnya sudah menyatakan hal yang luar biasa. Jadi sebetulnya ya, yang namanya kebaikan itu adalah karena kita sudah menggunakan kekuatan positif yang bernama cinta dalam kehidupan kita. Sebetulnya orang yang melakukan keburukan karena dalam dirinya tidak ada cinta, tidak ada kekuatan positif. Dan itu tidak disebut sebagai kekuatan negatif. Pokoknya ketidakhadiran kekuatan positif itu yang membuat seseorang melakukan keburukan. Jadi orang yang melakukan kebaikan karena dalam dirinya ada kehadiran Tuhan. Orang yang melakukan keburukan karena dalam dirinya tidak ada kehadiran Tuhan. Itu saja sebetulnya, ya. Dan itu harus dipahami secara cermat supaya kita tidak salah persepsi dalam memandang kehidupan. Baik ya, ini adalah prolog dari kajian kita yang sebelumnya dan kita akan masuk sekarang lebih dalam lagi. Baik ya, para sahabat, sudah saya jelaskan seperti ini ya. Jadi kalau timbangan kita ingin membeli beras 1 kilo. Pasti kan akan dikasih batu 1 kilo di kiri, dan kalau beras itu sudah bisa menyamai batu 1 kilo, itu namanya sudah seimbang. Itu titik kritis. Coba lampaui aja sedikit ya. Berasnya ditambah 1 ons. Itu sudah pasti timbangan akan condong ke beras, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kurang berasnya, timbangan akan condong ke batu timbangan yang 1 kilo. Luar biasa ya kajian Quran. Kalau Quran itu dipahami dengan baik. Oleh itu maka Quran itu sebenarnya masih perawan para sahabat. Masih banyak yang belum memahami secara cermat, apalagi mengimplementasikannya. Makanya kalau kita hanya meraba bagian luarnya saja, Quran itu ya masih perawan ya. Oleh itu maka kita harus masuk ke dalamnya supaya kita mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena Quran itu adalah hudan, petunjuk. Quran itu adalah petunjuk ya untuk membuat kehidupan kita penuh dengan kebelimpahan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan berkah dalam keadaan yang penuh diridhoi oleh Sang Pemilik semesta ini. Baik ya. Saya simpulkan dulu. Jadi, untuk mengubah hidup kita, yang harus kita lakukan adalah memberikan 51% waktu ya untuk memberikan cinta lewat pikiran dan perasaan baik. Jadi kita harus bisa ya memberikan waktu agar pikiran dan perasaan kita ini ya selalu berada dalam kondisi baik. Jadi pikirannya baik, perasaan kita baik, dan kalau kita bisa memberikan waktu 51% saja, maka di situ akan terjadi yang namanya percepatan. Nah, percepatan itu artinya apa? Kebaikan atau hal yang diinginkan dalam hidup kita akan datang susul menyusul. Dan ini bisa dipraktekkan para sahabat. Luar biasa. Ini harus dipraktekkan ya. Jadi begitu 51% tercapai, maka kita akan mengalami percepatan dan perbanyakan berbagai hal yang menyenangkan dalam hidup. Susul menyusul. Ya, makanya pernah mungkin melihat ada orang, loh kok ya dia itu berkahnya luar biasa ya. Ya, susul menyusul. Jadi rezekinya datang susul menyusul. Kemudian hubungan sosialnya juga luar biasa, pertemanannya juga luar biasa, bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang membawa berkah, kesehatan tubuhnya juga luar biasa. Ya. Kan kita banyak menyaksikan yang semacam itu. Cuman kita selama ini terhenti hanya menganggap seakan-akan apa yang terjadi pada mereka itu karena nasib mereka ditentukan oleh Allah. Padahal sebetulnya nasib mereka ditentukan oleh mereka sendiri. Ya, Allah itu adalah sebagai penentu, betul. Tetapi Allah itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Makanya kalau kita belajar Letting Go dari David Hawkins, itu buku yang sangat saya kagumi ya, diajarkan tentang bagaimana cara kita melepas. Bagaimana cara kita melepas? Tentu saja kita itu akan melepas pada saat kita sudah melakukan upaya yang terbaik. Jadi hasil itu bukan wilayah kita, tapi hasil wilayahnya Allah. Tetapi proses itu semua adalah wilayahnya kita.